мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Halo Sobat Inka, kembali lagi dengan Aeropedia episode pertama. Aeropedia ini mengusung tema Putin versus Zelensky, signifikansi dan implikasi decision making seorang kepala negara. Nah, sebelum masuk ke Aeropedianya, alangkah lebih baiknya kalau kita cari tahu dulu nih, apa latar belakang dari invasi Rusia atas Ukraina ini. Nah, jadi pada 21 Februari tahun 2022, Putin memberi pengakuan kedaulatan terhadap milisi Donbas. Dan 3 hari setelahnya, tepatnya pada 24 Februari 2022, Rusia mendeklarasikan perang kepada Ukraina dan melakukan invasi besar-besaran. Invasi ini diawali dengan pengerahan militer melewati perbatasan Rusia dan Ukraina. Pada studi kasus ini dapat dilihat bahwa peran pemimpin suatu negara terbukti memiliki dampak eminen terhadap stabilitas dan kondisi negara. Keputusan-keputusan yang diambil oleh nation leaders dapat memicu perubahan drastis baik dari segi ekonomi, politik, dan relasi kuasa. Realisasinya dapat kita lihat pada kasus invasi Ukraina, di mana keputusan Putin untuk menganeksasi Ukraina berujung pada konflik internasional yang digaungkan juga sebagai Perang Dunia Ketiga oleh masyarakat global. Keputusan Putin atas aneksasi ini tidak hanya memengaruhi Rusia, namun juga kondisi Ukraina dan konstelasi politik global secara keseluruhan. Nah, lebih dalam lagi, apa sih peran Putin dan Zelensky selama invasi? Jadi, Putin dan Zelensky sebagai kepala negara menjadi pemegang kontrol dalam dinamika konflik Rusia dan Ukraina. Kedua sosok ini memiliki latar belakang dan orientasi politik yang berbeda, di mana Putin merupakan mantan agen KGB, sementara Zelensky sebelumnya profesi sebagai komedian. Diferensiasi tersebut turut berimplikasi pada decision making masing-masing aktor. Nah, dalam invasi ini, Putin memiliki peran penting pada awal mula aneksasi. Dari sudut pandangnya, dalam invasi ini, Putin memiliki peran penting pada awal mula aneksasi. Dari sudut pandangnya, aneksasi dirasa perlu untuk melindungi Rusia dari ekspansi NATO. Di sisi lain, Zelensky mengambil posisi oposisi atas intensi dominasi Putin dengan konsisten bertahan di ibu kota Ukraina, yakni Kiev, sambil meminta simpati serta menyuarakan permintaan solidaritas kepada Uni Eropa, NATO, serta seluruh dunia. Nah, sedikit tentang latar belakang konflik ini, selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Dadah! Oke, aku coba izin jawab ya. Sebenarnya kalau menurut aku sih dikatakan nggak berdasar tentu nggak ya. Karena kalau kita misalkan milih sudut pandang ini, sudut pandang di mana itu nggak berdasar, tentu kita mengabaikan kayak national interest yang seharusnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat seperti Ukraina dan juga pemerintahan Zelensky. Nah, menurut aku sendiri ini erat banget kaitannya sama manfaat yang kita dapat kalau kita masuk dalam status aliansi. Dalam teori dasar aliansi kan tentu pihak-pihak yang ada dalamnya akan saling membantu nih kalau ada satu pihak yang mendapat masalah, dan ini mungkin alasan mengapa kita belum lihat Amerika Serikat dan sebetulnya di Eropa Barat belum benar-benar engage dalam peperangan, karena Ukraina sendiri bukan bagian dari NATO gitu kan, belum. Mungkin ini yang berbeda cara Zelensky gitu, sebuah backup yang reliable terhadap operasi yang selama ini dialami oleh Ukraina dan pemerintahannya Rusia, pemerintahannya Putin. Nah, di sisi lain, sejalan dengan sifat dasar manusia yang kompetitif, menurut cara pandang realis juga dan menurut aku ini bergabung dengan Ukraina dengan NATO itu bisa jadi bagian dari usaha mereka untuk menambah leverage di depan mata dunia. Nah, meski begitu, prospek ketergabungan ini lebih baik dipandang sebagai pisau yang bermata dua, karena di mana mendatangkan keamanan di satu sisi bagi Ukraina sendiri, tapi juga mendatangkan ancaman yang lebih dari sisi timur yang takut akan ekspansi yang berkelanjutan. Jadi kira-kira lebih kayak ada dasarnya kenapa Zelensky bergabung dengan NATO, dan dasar-dasar itu sendiri adalah bagian dari dia untuk mempertahankan hidup sesuai dengan teori realis. Kalau menurut aku sih gitu kira-kira. Kalau menurut aku kita harus lihat posisinya Zelensky dulu. Kalau Zelensky itu sebenarnya dia bisa dibilang pragmatis. Dia nggak necessarily pro NATO juga, dan dia juga ketika emang udah masuk ke krisis detik-detik sebelum peperangan juga dia udah sebenarnya banyak disagreement sama NATO, tapi posisi di mana masyarakat Ukraina pasca revolusi Maidan tahun 2014 itu alignment lawan Rusianya sangat kuat. Jadi bahkan Zelensky yang punya itu nggak bisa melaksanakan kebijakan pragmatis dia,
kebijakan dia yang pragmatis. Kalau aku pernah baca, kalau sebenarnya 2019 Zelensky itu pernah ada usulan yang terbocorkan ke media publik kalau dia ingin membuka wadah untuk melakukan negosiasi dengan Rusia supaya di antara Crimea atau wilayah Donbas yang balik. Tapi malah efeknya dia hanya berapa saat setelah terpilih dia udah langsung didemo karena itu, dan kemudian dia terpaksa untuk renegade dari kebijakan, ya gak renegade sih karena ya masih tertutup belum jadi kebijakan, tapi istilahnya dia harus melaksanakan sesuai mandat dia, dan kebetulan mandat dia itu pro NATO. Dan kayak kita juga kayak kalau dari pandangan geopolitik kita harus lihat posisi dunia sebelum 14 hari yang lalu. Sebelum ini invasi yang paling teringat di sejarah masyarakat pasca Soviet itu invasi Rusia ke Georgia. Georgia waktu itu nggak sekutu dengan US, nggak punya, ya itu secara geopolitik dia isolated. Jadi posisinya di antara dia harus menjadi seperti Georgia dulu atau dia harus masuk NATO. Kita belum lihat kayak kondisi sekarang di mana kayak NATO itu sebenarnya mereka rela-rela bantu asal mereka tidak ketarik ke dalam perangnya. Jadi pada posisi di mana pilihannya kalau nggak wilayahnya kecaplok, ya dia harus beraliansi walaupun itu nggak sesuai analisa dia sendiri, ya dia terpaksa. Karena kalau nggak ya dia risk negaranya jatuh seperti Georgia gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau menurut aku keputusan Ukraina buat mendekat ke NATO ini baru mendekat ya, dia belum berkoalisi, soalnya kan sampai sekarang secara de jure gitu Ukraina kan belum termasuk ke NATO ya. Sebenarnya menurut aku ada rasionalnya juga, karena menurut ya kembali ke teori tadi ya, teori realisme, negara yang kecil yang berada di sebelah negara besar, apalagi kalau negara besar itu great power ya, punya negara militer kuat, itu bakal akan selalu mencoba untuk mengimbangi kekuatan negara yang besar itu. Nah, secara kan ya kalau melihat secara geografis, Ukraina itu kan berada tepat di samping Rusia kan, dan Rusia itu sebuah negara yang sangat kuat militernya dari dulu. Nah, maka itu karena Ukraina tidak bisa mengimbangi kekuatan Rusia sendiri, ya solusinya apa ya, gabung NATO kan, itu yang pragmatis. Nah, tapi karena dia mau bergabung NATO ini, akhirnya timbullah security dilemma. Itu kita nggak tahu nih apakah tindakan sebuah negara ini defensif atau ofensif ke negara lain. Nah, karena kita nggak tahu, ya udah kita akhirnya anggap aja kemungkinan terburuk, yaitu dia mau ofensif. Nah, karena inilah Rusia akhirnya salah menanggap hal ini sebagai sebuah langkah untuk mengepung Rusia, untuk mengancam Rusia. Jadi kita baru ngomong dari itu loh, dari hal strategis, hal materi. Kalau kita mau ngomong sejarah juga, Ukraina juga waktu itu pernah tahun pertengahan 1930-an kalau nggak salah, pernah terjadi sebuah kelaparan yang namanya kalau nggak salah Holodomor. Itu jadi terjadi kelaparan parah karena waktu itu Uni Soviet mengambil semua makanan yang tumbuh, hasil pertanian yang tumbuh di Ukraina. Jadi Ukraina itu kelaparan. Nah, dan sebenarnya juga perang Rusia-Ukraina ini sudah lama diprediksi sebenarnya. Contoh misalnya John Mearsheimer, dia kan seorang ahli HI yang paling sering bilang kalau perang ini disebabkan karena ekspansi NATO. Tapi jauh sebelum itu, tahun 1993, dia pernah nulis bahwa bahwa perang Rusia dan Ukraina ini akan terjadi. Kenapa? Karena salah satunya itu sejarah, ada komposisi etnis di Ukraina dan lain-lain. Jadi emang sebenarnya dari dulu ini emang sudah sudah panas Ukraina ini. Dan juga kalau menurut aku ekspansi NATO ke Ukraina itu sebenarnya juga karena Rusia bilang berkali-kali kalau Ukraina itu adalah sebuah red line, dan apabila itu sampai dilanggar ya akhirnya akan terjadi perang. Dan juga aku juga nggak setuju juga sih kalau salahnya semua di Zelensky, karena kebijakan Ukraina mendekat NATO ini udah lama banget, jauh sebelum dia. Seenggaknya dari tahun 2008 pertama kali wacana untuk memasukkan Ukraina ke NATO itu. Jadi ya kalau menurutku emang
sedikit tepat sih, tapi ya nggak tepat-tepat banget. Dan juga kalau menurutku sebagian besar ekspansi NATO ke Ukraina itu salah, tapi keputusan Ukraina untuk mendekat ke NATO itu ada rasionalnya. Sebenarnya kalau aku sendiri pribadi mungkin melihatnya sebagai satu hal yang berhubungan antara security dilemma itu sendiri ataupun mungkin kebijakan ekspansionis. Kenapa? Karena sebenarnya menurut aku imagine tentang security dilemma itu sendiri kan datang dari cara kita yang quote-unquote melihat tetangga kita nih, dan gimana komunikasi itu sifatnya benar-benar terbatas. Nah, aku tuh sebenarnya berpegang pada premis bahwasanya prospek bergabungnya Ukraina ke NATO ini akan membuyarkan mimpi kebangkitan Uni Soviet yang didamai-damaikan oleh Vladimir Putin sendiri sebenarnya. Nah, buyarnya mimpi ini itu sebenarnya suatu hal yang nggak bisa ditolerir oleh Putin dan juga jajarannya sendiri. Nah, kita harus melihat fakta bahwa ada ketimpangan militer seperti yang sudah diungkapkan oleh Kak Kristanto tadi antara Ukraina dan Rusia. Nah, pertanyaan kan geser nih. Dari security dilemma, ekspansionis, atau kenapa mungkin Ukraina belum bisa ditaklukkan sampai saat ini? Nah, jawabannya mungkin yang satu, tentara yang dimiliki oleh Ukraina itu sama kuatnya dengan Rusia, yang meskipun berbeda secara kuantitas, atau Rusia sengaja melakukan sandiwara perang untuk menaikkan bargaining position mereka di depan negara-negara barat itu sendiri. Nah, sama halnya dengan tetangga yang mungkin nggak didengar keluhannya dan pada akhirnya memutuskan untuk menginvasi rumah tetangganya agar didengar oleh masyarakat. Menurut aku menurut aku analogi tepat seperti itu kalau menurut aku ya. Nah, tapi jika kita berpegang pada fakta bahwa ini merupakan upaya ekspansi geopolitik dari Putin sendiri, nah Rusia tetap akan membutuhkan NATO dan Ukraina. Kenapa? Karena sebenarnya sifat dari ekspansi itu sendiri kan pasti membutuhkan konsolidasi politik. Nah, dengan menciptakan antagonisme di mana tadi Ukraina dibilang ada neonasi dan segala macamnya itu, menurut aku itu adalah salah satu hal yang dilakukan oleh Putin untuk istilahnya menggerakkan rakyatnya sendiri, bahwa memang invasi yang mereka lakukan itu dibenarkan. Memang itu justifikasi bagi langkah politik yang mereka lakukan ke Ukraina. Jadi menurut aku ini lebih kompleks dan sifatnya benar-benar terikat antara security dilemma dan upaya ekspansi itu sendiri sih sebenarnya kalau menurut aku ya. Thank you. Untuk pertanyaan invasi ke Ukraina atau security dilemma atau kebijakan ekspansionis Putin, mungkin aku bisa menjelaskannya kayak gini. Putin itu base-nya dari posisi dia sebagai strongman di Rusia. Apalagi masyarakat yang usianya agak lebih tua itu memiliki kepercayaan bahwa Rusia itu ada dalam bahaya dari kejatuhan kedua kalinya oleh Amerika Serikat atau oleh NATO, dan oleh karena itu Rusia harus tetap menjadi sebuah negara yang kuat secara militer dan secara politik terintegrasi kepada satu kepusatan. Rusia sendiri sudah lama tidak mengalami momen-momen di mana bisa dibilang kayak biasanya rally around the flag kalau kita belajar ya, kayak semua kayak ada satu kejadian atau satu perang itu digunakan untuk mempersatukan opini masyarakatnya. Karena nyatanya Rusia sejak dikeluarkan dari G8 dan sejak mengalami sanksi sebelumnya, bahkan ekonominya juga sudah mulai menurun dan masyarakatnya juga mulai meragukan kebijakan Putin. Itu kenapa beberapa tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu saya lupa, itu Navalny bisa membuat bisa menggelorakan gerakan perlawanan lawan Putin gitu. Jadi Putin memerlukan scapegoat untuk posisi kayak ini. Jadi ya itu kebijakan ekspansionis Putin, tapi bukan ekspansionis hanya karena mungkin Putin itu ingin kayak konsep realis tradisional, kayak saya membesarkan power saya di luar dengan menguasai wilayah atau denying potential rival saya kekuasaan yang ada di Ukraina. Tapi Putin ingin membuat supaya dengan dia terlihat lebih bisa melawan orang-orang yang dia cap sebagai musuh Rusia, apalagi dengan retoriknya dinazify Ukraine, seolah Ukraina ini adalah ancaman baru, Nazi baru yang harus dihadapi oleh Uni Soviet masa sekarang, yaitu Rusia. Putin ingin rakyatnya, kayak saya katakan tadi, merasa kalau ada musuh umum yang dihadapi, dan dengan adanya musuh umum Putin bisa konsolidasi kekuasaan lagi, karena sebelumnya ada ancaman dan dia lihat dari negara tetangga Belarus, Kazakhstan, mereka juga bisa
ada gerakan populer yang bisa hampir topel pemerintahan mereka, Putin takut akan kehilangan kekuasaan. Dia paranoid. Nah, karena itu dia harus menjadi ekspansionis. Kalau security dilemma secara umum, secara HI ya gak ada, karena NATO itu saya katakan sebelumnya defensif, dan NATO, dan orientasi NATO juga sebenarnya bukan hanya itu bukan untuk memasukkan anggota baru di wilayah kayak Eropa Timur, Ukraina, Belarus dan lain-lain, karena mereka tahu kalau mereka lakukan itu, mereka otomatis anger dan trigger Rusia. Secara prinsip mereka harus memperbolehkan Ukraina memiliki kesempatan untuk masuk tentu, tapi mereka nyatanya sampai sekarang, bahkan dari posisi sebelumnya, di mana plausibly Ukraina bisa aja masuk ke dalam NATO pra 2021, mereka tetap tidak mau karena mereka tetap tidak ingin meresikokan Ukraina itu menjadi picu untuk Rusia melakukan ekspansi atau bahkan menguasai Ukraina itu sendiri. Jadi menurut saya sebenarnya itu kebijakan ekspansionis bukan karena Putin itu merasa kalau wilayahnya harus lebih kalau Rusia itu secara teritorial harus lebih besar, tapi dia harus mengkonsolidasi base dia di dalam negeri supaya dia tetap bisa mempertahankan kekuasaannya. Karena Putin itu diktator dan dia rely kepada konsolidasi kekuasaan itu untuk tetap mendapatkan kepentingan dia, yaitu ya personal power dia sendiri. Makasih, Kak. Oke, menurutku sih bisa kalau aku sih dua-duanya. Kalau menurut persenin ya 70% dilema keamanan dan 30% itu kebijakan ekspansionis. Kenapa gitu? Aku jelasin dilema keamanan dulu deh. Sebenarnya tuh Putin itu tuh menurutku dia ada rasa takut kalau sebenarnya tuh Ukraina itu telah menjadi anggota de facto NATO. Di artikel yang ditulis oleh John Mearsheimer misalnya yang terbaru di The Economist, dia mengatakan bahwa Ukraina itu sebenarnya sudah menjadi anggota de facto NATO, bukan de jure, tapi de facto. Kenapa? Karena hubungan antara Ukraina dan NATO itu sangat dekat. Waktu itu ada latihan militer NATO di Ukraina dan lain-lain. Nah, kalau menurut aku ini merupakan sebab underlying cause dari perang ini, yaitu bahwa Putin itu takut bahwa Ukraina bergabung ke NATO, dan menurutku juga ketakutan ini berkontribusi langsung pada perang di 2014, yaitu ketika Putin menginvasi Crimea dan juga mendukung gerakan-gerakan separatis di Luhansk dan Donbas. Nah, sebenarnya bisa kebijakan ekspansionis juga, karena begini, Rusia itu walaupun negara yang kuat, tapi dia itu sangat insecure. Setelah Perang Dunia Kedua, waktu itu ada konflik antara Truman, Churchill, dan Stalin. Truman dan Churchill mau negara-negara Eropa Timur itu menentukan nasibnya sendiri. Mungkin mereka mau dekat dengan Amerika atau dekat dengan Uni Soviet, atau mungkin mau netral, ekonominya mau komunis kapitalis, itu terserah mereka. Tapi Stalin nggak mau, karena Stalin itu membutuhkan sebuah negara penyangga atau buffer zone. Kalau kata Stalin itu, Eropa Timur itu bukan hanya masalah kehormatan, tapi masalah keamanan. Karena sudah 2 kali waktu itu Napoleon dan Hitler menyerang Rusia melalui North European Plain, yaitu kayak dataran datar yang ada di Eropa antara Jerman dan Moskow. Dan ini sangat pas untuk dilalui oleh tank. Makanya itu sebenarnya Rusia itu menginginkan adanya sebuah negara penyangga gitu antara dia sama Eropa Barat. Nah, setelah Perang Dingin, Rusia itu sudah kehilangan kontrol atas buffer state mereka di Eropa Timur, dan buffer state mereka ini perlahan-lahan mulai menentukan masa depan mereka sendiri. Nah, karena brutalitas Uni Soviet pada waktu itu, akhirnya banyak banget yang ingin bergabung dengan Barat, dengan Uni Eropa dan NATO. Contoh misalnya Polandia dan negara-negara Baltik. Karena mereka tahu sejarah mereka sama Rusia, mereka akhirnya ingin mendekat ke NATO, karena mereka takut dengan Rusia. Nah,
NATO itu sudah berkembang, sudah meluas hingga ke negara-negara Baltik, yaitu Estonia, Lithuania, dan Latvia. Dan ini berarti NATO ini sudah berbatasan langsung dengan Rusia. Walaupun sebelumnya sebenarnya juga udah berbatasan langsung sih dengan Norwegia, tapi kali ini benar-benar di North European Plain ini yang secara langsung atau tidak mengancam Moskow. Jadi Putin itu sudah cukup sampai segini aja. Jangan sampai Ukraina masuk juga, karena kalau sampai Ukraina masuk berarti NATO itu bisa naruh masukan mereka di hampir seluruh perbatasan Rusia, kecuali mungkin perbatasan Rusia dengan Belarus ya, karena Belarus itu sekutu dekatnya Rusia. Nah, karena itu Putin itu mungkin melihat kalau Ukraina itu tuh bukanlah sebuah negara penyanggah yang setia sebagai negara penyanggah gitu. Akhirnya Putin ya menginvasi Ukraina lah untuk mengamankan negara penyanggahnya itu.